warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asli Nursyabana, mahasiswa Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas MIT dari mata kuliah Geomorfologi Umum. Nah, materi yang saya akan bahas adalah tenaga eksogen. Tenaga eksogen merupakan tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari luar bumi, yakni tenaga angin, air, sinar matahari, maupun tenaga dari makhluk hidup itu sendiri. Salah satu faktor yang diakibatkan oleh tenaga eksogen adalah erosi. Nah, apa itu erosi? Erosi adalah peristiwa pengikisan padatan seperti sedimen, tanah, batuan, dan partikel lainnya akibat transportasi angin, air atau es, karakteristik hujan, krep pada tanah, dan material lain di bawah pengaruh gravitasi atau oleh makhluk hidup. Semisal hewan yang membuat liang, dalam hal ini disebut bioerosi. Dampak negatif erosi. Jika erosi terjadi di tanah pertanian, maka berangsur-angsur tanah tersebut akan menjadi tidak subur. Karena lapisan-lapisan tanah subur di atasnya akan semakin menipis. Dampak negatif lainnya adalah akan menimbulkan pendangkalan pada danau atau waduk. Jika polutan dan endapan dari erosi terbawa air dan menumpuk di danau atau waduk. Dampak positif erosi: menambah kesuburan tanah pada daerah tempat hasil erosi terhenti. Tanah yang terkikis biasanya merupakan tanah subur. Jadi, apabila partikel hasil erosi jatuh di tempat yang kurang subur, maka proses pengendapan tersebut dapat membantu kesuburan tanah. Karena partikel hasil erosi mengandung unsur hara yang penting bagi tanah. Jenis-jenis erosi. Yang pertama adalah ablasi. Pengikisan tanah oleh aktivitas air atau erosi yang terjadi tepatnya di sekitar aliran air. Cepat lambatnya proses erosi jenis ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Abrasi. Jenis erosi yang kedua ini disebut abrasi, yang biasanya sering terjadi di daerah pesisir atau di sekitar laut. Pada abrasi yang dimaksud, erosi adalah pengikisan oleh aktivitas gelombang laut. Eksarasi adalah pengikisan yang disebabkan oleh gerakan dari lapisan es ataupun disebabkan karena es yang mencair. Karena itulah erosi ini juga disebut sebagai gletser atau erosi es. Korosi atau deflasi. Jenis erosi yang terakhir adalah korosi. Pada proses ini, erosi yang terjadi berupa pengikisan yang disebabkan terutama oleh angin. Erosi atau pengikisan jenis ini lebih banyak terjadi di wilayah gurun. Aktivitas yang menjadi penyebab terjadinya korosi ini mengakibatkan pasir mengendap hingga kemudian membentuk ulat pasir.